Selamat datang di Novela Channel. Novela Channel akan memberikan cerita novel dalam versi audio dan teks. Silahkan menikmati cerita novel favorit Anda. Jangan lupa untuk subscribe karena subscribe itu sangat mudah bagi Anda dan sangat berharga buat kami. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel Kekuatan Harvey York untuk Bangkit bab 7047 sampai dengan bab 7048 bersama Novela Channel. Selamat mendengarkan. Masih bersama Novela Channel. Mari kita lanjutkan. Bab 7047. Segera, sosok ninja yang mengenakan setelan ninja hitam muncul di depannya. Ini adalah mata-mata yang bertugas menyelidiki situasi musuh. Mata-mata itu muncul di depan Fumo Kojiro dengan sosok yang berkedip-kedip, mencondongkan tubuh ke depan dan berkata, "Tuan Fumo." Fumo Kojiro berkata dengan dingin, "Bagaimana situasinya?" "Pertemuan. Tuan keluarga Wudang Shirei telah pergi ke tempat pertemuan. Dan saya yakin, Ariana tinggal di halaman belakang keluarga Shirei, dan pertahanan di tempat itu tidak begitu ketat. Sepanjang jalan semua pemantauan telah dirusak oleh orang-orang kami. Kita bisa langsung membahasnya." Berbicara tentang ini, mata-mata itu dengan cepat mengeluarkan ponsel tabletnya, mencegat banyak layar video di dalamnya, dan menunjukkannya kepada Fumo Kojiro. Melihat layar di komputer tablet, Fumo Kojiro tidak bisa menahan diri untuk berteriak, "Sangat bagus. Kalau begitu mari kita lakukan bersama. Tuan, ingat, pertarungan cepat Ariana dan abaikan orang lain. Apakah kamu mengerti?" Pada titik ini, kata-kata Fumo Kojiro sangat rendah dan serius. "Baik." Para ninja dan pendekar pedang yang hadir berteriak bersamaan. "Lakukan." Dengan perintah, semua master hebat ini bergegas keluar tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Jelas bahwa masing-masing dari mereka agak lapar dan haus. Terutama Fumo Kojiro. Ketika dia memikirkan sosok anggun Ariana, dia merasakan denyut yang berbeda di hatinya. "Ngomong-ngomong, kecepatanku sangat cepat, mungkin aku masih bisa bersenang-senang." Segera, sekelompok besar master dari negara pulau muncul di tepi kediaman keluarga Shirei. Orang-orang ini telah membagi tugas, ada yang bertanggung jawab menjaga jalan, ada yang bertanggung jawab mendobrak pintu, dan ada yang terpencar, langsung menarik perhatian penjaga lainnya. Sederhananya, meskipun orang-orang ini tidak banyak, mereka telah menunjukkan pemahaman diam-diam yang tak terkatakan saat ini. Pemahaman diam-diam semacam ini bahkan telah melampaui prajurit biasa. Segera, beberapa penjaga kediaman keluarga Shirei menemukan sesuatu, tetapi segera, mereka yang bergegas keluar untuk memeriksa, semuanya jatuh ke tanah tanpa suara. Jelas sekali, kecepatan para penguasa negara pulau ini sangat cepat. Saat dia hendak memasuki halaman lain, tiba-tiba, dia melihat sosok putih melayang di depannya. Beberapa pendekar pedang negara pulau yang memimpin tidak punya waktu untuk bereaksi, mereka semua merasakan mata mereka menyala, dan kemudian mereka jatuh ke tanah pada saat berikutnya, tanpa mengeluarkan suara. Tetapi dalam proses kematian ini, para pendekar pedang dari negara pulau ini meninggal dengan sangat menyedihkan dan menyakitkan, tetapi mereka tidak dapat mengeluarkan suara apapun yang terjadi. Dan mata beberapa ninja yang menyadarinya belum secara resmi mengalihkan pandangan mereka, dan mereka sudah lemas di tanah. Siapa? Keluar. Fumo Kojiro, yang memimpin, merasakan ada yang tidak beres. Dia melambaikan tangan kanannya, menghentikan gerakan semua orang, lalu berteriak. Hanya saja sebelum kata-katanya jatuh, matanya berkumpul dalam sekejap. Karena dia menemukan bahwa halaman lain di depannya tidak tahu kapan lampu menyala satu persatu. Sosok Ariana muncul, dia serius menonton serial TV yang baru-baru ini populer di ruang tamu. Sambil menonton, dia berbisik keras kepada seorang wanita berbaju putih. Dalam adegan ini, seolah-olah mereka tidak menyadari aura pembunuh di luar. Masih bersama Novela Channel, mari kita lanjutkan. Bab 7048. Adegan ini membuat ekspresi Fumo Kojiro berubah, dan setelah beberapa saat, dia akhirnya melihat judul serial TV, dengan 3 karakter besar, House of Flying Daggers, di atasnya. Saat dia melihat 4 kata ini, ekspresi Fumo Kojiro berubah menjadi lebih buruk daripada makan kotoran. "Tidak, ada masalah. Amati perintahnya, semua orang memilikinya. Bertindak cepat, habis-habisan, dan bunuh Ariana." Fumo Kojiro juga orang yang menentukan, meskipun dia merasakan bahwa situasi saat ini agak salah, tapi dia juga tidak mundur, tapi memerintahkan dengan cepat. Bagaimanapun,
hal-hal telah berkembang hingga saat ini, dan membatalkan misi sudah agak sulit. Diiringi perintahnya, para ninja dan pendekar pedang yang hadir pada saat yang sama mengeluarkan pedang panjang negara pulau di pinggang mereka, dan masing-masing dari mereka terkejut, siap menerkam. Tidak peduli seberapa kuat orang-orang ini, mereka tidak dapat menghilangkan kebiasaan penduduk pulau. Satu suap baga dan satu suap sini, sepertinya mereka sama sekali tidak peduli dengan hidup dan mati mereka sendiri. Namun, hidup dan mati yang diharapkan tidak terjadi. Saat para master negara pulau ini berteriak keras, mereka melihat sosok putih di ruang tamu berkedip lagi. Saat ini, para orang negara pulau tersebut akhirnya melihat dengan jelas wajah sosok berbaju putih itu. Ini juga wajah yang sangat halus, tetapi kostum Xiaomin di tubuhnya membuat wajahnya sedikit lebih mempesona di tengah kecanggihan. Cici, ditemani oleh serangan wanita itu, serangga beracun yang tak terhitung jumlahnya merangkak keluar dari area sekitarnya, di bawah atap, di rerumputan, dan di kolam. Kalajengking, kelabang, ular berbisa, dan lainnya, kelima racun tersedia. Ini jelas salah satu pembunuh utama dari 5 sekte racun. Adegan ini bahkan membuat para master negara pulau yang tidak takut mati merasa ngeri. Mereka saling memandang, dan ketakutan muncul di masing-masing dari mereka. Langkah kaki mereka hampir tak terkendali, lalu tanpa sadar berbalik dan pergi. Namun, sebelum mereka bisa berbalik, sosok putih itu melambaikan tangannya, dan seekor ular putih kecil terbang keluar. Orang negara pulau itu berasal dari nenek moyang ilmu pedang. Pada saat ini, dia segera berteriak, dan pisau panjang negara pulau di tangannya menebas dengan sangat tajam. Tapi sebelum pedang panjang negara pulau ditebaskan, master pedang negara pulau itu membeku di mana-mana, membuat suara yang mengerikan, dan kemudian perlahan-lahan jatuh ke tanah. Ada lubang darah di tenggorokannya saat ini, tetapi tidak ada darah yang keluar, membuatnya merasa ngeri hanya dengan melihatnya. Master negara pulau lainnya semua merasa bahwa itu adalah air dingin saat ini. Mereka gemetar, dan mundur lebih cepat. Puf-puf, warna putih, kelabang merah, kalajengking hijau. Dia melihat racun yang sangat berbeda beterbangan dari segala arah kecepatan telah terpengaruh. Semua orang terkejut, dan kemudian mereka roboh di tanah, mati tanpa tempat untuk menguburkan mereka. Pada saat ini, sosok putih itu perlahan turun ke halaman, dan menghindari darah di tanah dengan ekspresi jijik. Dan ketika racun itu muncul, mereka menunjukkan kesetiaan mutlak padanya. Wanita itu hanya memandang Fumakojiro dengan acuh tak acuh, lalu melambaikan tangannya, dan beberapa penguasa negara pulau yang bersembunyi dalam kegelapan juga kehilangan vitalitasnya. Semuanya kembali tenang, seolah tidak terjadi apa-apa. Kamu, siapa kamu? Fumakojiro berkata dengan sudut matanya yang berkedut. Terima kasih, sudah mampir di Novella Channel, nyalakan loncengnya agar mendapatkan notifikasi dari setiap novel terbaru.